Al-Quran itu dengan sistem. Di kemampuan banyak anak usia 5 tahun, 7 tahun hafal masal. Ini yang susah dipecahkan oleh orang barat itu. Bisanya itu orang 7 tahun, 5 tahun hafal. Makanya ada tuh Pak di Iran itu, ya mesti kita beda, Master diberi gelar dokter termuda. Itu viral videonya dulu. Usia 5 tahun. Dan itu anak itu normal, sudah dewasa sekarang. Artinya 5 tahun. Dan hebatnya itu orang Iran, tidak sama dengan kita Pak. Kita banyak hafiz tapi tidak tahu artinya. Mereka itu tahu artinya. Anak 5 tahun tahu artinya. Jadi dia sambil tahu artinya. Kekurangannya kita ini orang Indonesia begitu itu menurut Imran Khan dari yang bukan menurut Mahathir Muhammad dan juga Nauman Khan dari Amerika yang pernah tinggal di Malaysia. Kekurangannya orang Indonesia katanya itu. Dia hanya menitibarkan pada bacaan bukan pada makna. Padahal bahasa itu dalam media, alat. Tujuannya adalah makanya kalau kita baca Quran, kita berpahala bagaimana? Karena itu kalamullah. Jadi ada yang persoalan pernah terjadi polemik di sini. Yang mengkritik orang pakai HP, sebagusnya pakai mushaf. Dua-duanya Pak bisa. Yang mana itu kalamullah? Itu tinta. Tinta dengan kertas. Ini sinyal. Yang mana itu kalamullah? Ketika diucapkan itulah kalamullah. Makanya di Amerika waktu ada pembakaran, dia bilang tidak ada gunanya kau bakar itu Quran. Because the Quran lies on the tips of the Hafiz. Kalian bakar itu, besok dia bisa cetak dibuang karena kalamullah terletak di sini. Di lidahnya. Jadi ini Pak Quran, dia kertas. Tapi begitu dibaca, itulah kalamullah. Dan Allah bicara kepada kita. Ya. Saya pernah tanya siswa SMA di Al-Azhar. Kau percaya kalau saya katakan Soekarno bicara kepada saya kemarin? Oh, tidak percaya, Soekarno sudah mati. Saya balik lagi. Kau percaya kalau saya katakan Rasulullah bicara kepada saya tadi malam? Oh, tanpa tidak percaya. Saya tanya lagi, kau percaya kalau Allah bicara kepada saya tadi pagi? Ya, dia bilang ini Ustaz sudah lain. Saya bawa bukunya Soekarno, dia bawa bendera revolusi. Yang tulis Soekarno. Kalau saya baca, siapa yang bicara sama saya? Oh, Soekarno. Soekarno bicara sama saya. Hadis. Saya baca hadisnya. Rasulullah bicara kepada saya. Saya baca Quran. Allah bicara kepada kita. Makanya beda Pak itu kalau kita baca terjemahan dan baca aslinya. Berpahala juga. Tapi kalau kita baca Quran, Allah bicara kepada kita. Dari Allah. Saya sedikit. Silakan. Ya, yang tadi mungkin bisa dijelaskan apakah kata kami itu kan kami ini kan dipakai kalau misalnya ceramah ya. Dan itu memang ini saya kira di semua negara itu dalam bahasa Inggris pun kami itu istilahnya lebih formal lah begitu, lebih formal. Nah ini apakah penggunaan kami ini nanti setelah turun Al-Quran atau sebelum Nabi Isa misalnya pidato ke umatnya pakai kami, atau nanti ini ajaran kata kami ini padahal kan sebenarnya yang dia maksud dia kan cuma dia mau lebih sopan begitu kan, lebih ini kan ini diajarkan dalam Al-Quran. Nah, ini apakah dari sejak turunnya Al-Quran itu baru itu tradisi itu mengatakan kami, atau sebelum Al-Quran diturunkan nabi-nabi sebelumnya itu sudah mengatakan kami begitu. Dan kedua ada ayat itu janganlah menyentuh Al-Quran kalau kamu kotor apa ayatnya itu? La takhrin, kecuali bersih. Ya. Nah, itu ada perbedaan pendapat ulama itu mengatakan bahwa itu kalau kita junub kan tidak bisa kita nyentuh Al-Quran. Nah, itu kan ada yang mengatakan boleh. Apalagi kalau kan ini sebenarnya bukan Al-Quran, ini mushaf. Nah, jadi kalau misalnya junub menyentuh mushaf boleh. Nah, yang tidak boleh itu membaca. Nah, karena baru kalau dibaca baru Al-Quran.
Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh secara ini, secara mushaf juga tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita junub, tidak boleh kita pegang Quran. Sementara ada yang mengatakan lain, boleh, asal tidak dibaca. Bahkan ada yang bilang lagi, kalau junub kan tidak bisa baca Quran. Tapi bagaimana kalau kita mau tidur, nah kita junub, kita baca ayat kursi. Ada yang mengatakan bahwa boleh, karena itu ayat kursi doa disunahkan sebelum tidur, itu bukan Anda membaca Al-Quran. Nah, itu bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran kan lanjutan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi prinsipnya sama, hanya berbeda mungkin bahasanya. Dan kalau kita membaca Quran, tidak perlu lagi membaca kitab-kitab sebelumnya, karena intinya sudah ada di situ. Jadi prinsipnya sama. Berkaitan dengan menyentuh Quran dengan air wudhu atau tidak, Salam kehati-hatian saja. Artinya takwa itu salah satu maknanya adalah hati-hati. Jadi orang hati-hati itu dia tidak akan menyentuh dan berani menyentuh kalau memang sudah berwudhu. Tapi ada juga yang tidak, ya, karena belum dibaca seperti kita katakan. Termasuk juga kalau kita dalam keadaan junub, kita tidur, ya. Tapi bukan mushafnya dibaca. Jadi bukan hurufnya dibaca itu, tapi apa? Jadi orang haid itu dia bisa baca, tapi tidak membaca Quran. Jadi itu ada pendapat begitu. Kemudian tidak boleh disentuh kecuali orang yang bersih. Ada yang sangat hati-hati betul-betul berwudu pada sentuh. Tapi ada yang memaknanya ini bersih hati. Ya. Kalau orang hati-hati dia akan selalu berwudu dan dia menyentuh. Tapi dari segi praktis, dan ini kalau kita pakai itu ada kekakuan. Kami itu kan ada Quran biasa di sekolah, di perpustakaan. Ada yang bertanya, dan dia bertanyanya itu kan dia singkat, dia buru-buru. Kalau saya harus baca Quran, bagaimana saya bisa menjawab? Jadi kadang-kadang kita buka, tidak ambil air wudhu. Jadi persoalannya ada fleksibilitas, ya, ada kuluisan dalam ini. Tapi kalau kita sambil wudhu, kenapanya? Quran kan kita biasa tempatkan di sekitar kita di meja biasa. Ada yang bertanya, oh tunggu dulu, saya ambil air wudhu dulu. Sudah membuang waktu lagi. Apalagi sekarang ini di hati, ya, praktis sekali kita lihat ayatnya langsung. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.